Salam damai sejahtera bagi para sahabat GKI dimanapun Anda berada. Semoga semua ada di dalam keadaan baik. Jumpa lagi dengan saya, Roni Nathanael, pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Gading Indah. Kok dia lagi sih? Ya, sedang ada diversifikasi pelayanan. Masih melanjutkan sebagai pendeta tembak. Judul renungan kita pagi hari ini, 8 dibagi 2 sama dengan, itu pertanyaan iseng seorang guru di sebuah kelas, persisnya di kelas 1 SMP. Mendengar pertanyaan itu, hampir semua murid serempak berteriak, "4!" Kalau Anda ada di kelas itu, apakah Anda juga akan ikut berteriak 4? Saya katakan hampir semua murid. Sebab ternyata ada seorang murid yang tidak ikut berteriak. Setelah suasana riuh mereda, murid ini mengangkat tangan. Dia berkata, "Ibu guru, menurut saya 8 dibagi 2 tidak harus sama dengan 4. Loh, kata sang guru, dari zaman purbakala juga kalau 8 dibagi 2 ya sama dengan 4. Kok bisa-bisanya kamu bilang tidak harus sama dengan 4? Boleh saya menjelaskan, ujar si murid. Ya, kau harus menjelaskannya, kalau tidak kau akan dihukum, kata gurunya. Murid itu maju, lalu dia menulis di papan tulis. Mula-mula dia membuat angka 8. Sekarang saya akan membagi 2 angka 8 ini. Lalu dia menarik garis horizontal persis di tengah, membelah angka 8 itu. Nah, kalau saya membagi 2 seperti ini, bukankah sekarang kita memiliki 2 buah angka 0? Lalu dia membuat lagi satu angka 8 yang lain. Kalau saya membagi 2 angka 8 ini dengan garis vertikal, tegak lurus, bukankah saya mendapatkan 2 angka 3 yang simetris berhadapan? Mendengar apa yang dikatakan dan melihat yang didemonstrasikan muridnya ini, sang guru diikuti oleh murid-murid di kelas itu semua bertepuk tangan. Ibu bapak saudara, itu contoh sederhana tentang apa yang disebut think out of the box. Sederhananya istilah itu berarti berpikir di luar cara kita biasa berpikir, atau berasumsi, atau berpersepsi. Atau juga bisa dikatakan berpikir di luar pola pikir umum, atau asumsi umum, atau persepsi umum. Apa yang ada dilakukan oleh kebanyakan orang. Dalam karyanya, menurut saya, Yesus kerap kali bertindak dengan pendekatan think out of the box ini. Ketika umumnya dalam pola pikir orang Yahudi, seorang pemungut cukai itu dipandang hina, dan orang baik-baik tidak pantas bergaul dengan pemungut cukai. Maka Yesus justru makan di rumah Zakius, sang pemungut cukai. Saat orang Samaria, apalagi perempuan, dianggap kastanya lebih rendah dan tidak pantas seorang pria Yahudi minta air dan bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, Yesus justru minta air, minta minum,
dan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Banyak lagi yang Yesus lakukan yang bukan cuma berbeda, tapi juga bahkan menentang arus pola pikir, persepsi, asumsi umum pada zamannya. Yesus tidak mau memberi diri di penjara oleh pola pikir, asumsi, persepsi yang dibangun oleh manusia, manakala itu menghalanginya untuk melakukan misi yang Allah percayakan kepadanya. Yesus mempraktikkan model berpikir think out of the box. Bukankah karena itu saudara dan saya beroleh selamat? Mengikuti logika umum, bukankah sepatutnya kita mati karena keberdosaan kita? Tapi justru Yesus bersedia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Di sana sini terjadi, bisa terjadi, dan mungkin sudah terjadi bahwa kita, gereja, gagal mendemonstrasikan tanda kehadiran kerajaan Allah, gagal mempersaksikan Injil kerajaan Allah, karena pikiran kita terpenjara oleh pola pikir, asumsi, persepsi yang dibentuk oleh konsep-konsep, norma-norma masyarakat, khususnya tentang prinsip kelayakan atau kepantasan. Siapa yang layak kita sahabati? Siapa yang layak kita tolong? Siapa yang layak kita maafkan? Dan yang seterusnya dan yang sebagainya. Misalnya, kenapa seorang anggota jemaat yang sedang dalam penggembalaan khusus dilarang, tidak diperkenan ambil bagian dalam perayaan sakramen perjamuan kudus? Saya dan teman-teman di Komisi Tata Gereja akan mengusulkan dalam amandemen Tata Laksana GKI untuk menghapus larangan itu dengan pemahaman bahwa perjamuan kudus adalah anugerah Allah. Maka gereja tidak berhak menghalangi orang yang mau menyambut anugerah itu. Siapa tahu justru karena diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, orang bisa berbalik dari jalannya yang salah, kembali ke dalam rangkulan kasih Allah. Kalau Yesus menerapkan pendekatan think out of the box dalam menyatakan kasih Allah, mengapa kita tidak mempraktikannya agar tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah semakin nyata dalam hidup ini? Kriteria yang Yesus tegaskan adalah ini: barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Demikian dicatat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 37 dan 38. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, dan karena itu kami percaya, kami alami saat ini Engkau juga ada bersama dengan setiap kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, ampuni kami kalau entah secara sadar ataupun tanpa sadar kami menghalangi kehadiran kerajaan Allah, menghalangi terwujudnya tanda-tanda dari otoritas Allah yang mengasihi dunia ini, karena kami membiarkan pikiran kami terpenjara oleh berbagai persepsi, asumsi, pola pikir yang sesungguhnya tidak berasal dari kebenaran-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami berani untuk mempraktikkan pendekatan think out of the box
di dalam kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan boleh makin dinyatakan, kebaikan Allah boleh makin dirasakan oleh lebih banyak orang yang tidak kami beda-bedakan di dalam menghadirkan kasih Allah itu. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, khususnya kami di tengah-tengah pergumulan di masa pandemi ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus mau kami genggam di dalam menapaki kehidupan di tengah segala ketidakpastiannya ini. Meyakini bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kasih-Mu yang menopang kami, kasih-Mu yang menuntun kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dengan segala pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.